Luqmanul Hakim rahimahullah. Luqmanul Hakim itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan hamba Allah yang soleh, ada sebagian juga mengatakan nabi. Tapi umumnya hamba Allah yang soleh, ahli hikmah. Luqmanul Hakim rahimahullah, beliau pernah wasiat kepada anaknya, berkata kepada anaknya, nasehatin anaknya. Nah ini nunjukkan kalau bapak itu kalau ngomong sama anak nasehatin yang baik-baik. Bukan bapak zaman sekarang kok sama anak curhat terus. Bapakmu nih cari duit susah nak, tahu ndak? Bapakmu dari pagi sampai sore capek cari duit, tapi mbokmu ya kayak ngono wae. Ibumu enggak perhatian sama bapakmu, anak kok dicurhatin urusan orang tua. Ini enggak benar, enggak beres. Ya, salah besar. Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, "Duhai anakku, sesungguhnya emas itu kalau mau tahu asli ini emas atau bukan, maka dibakar emasnya." Saya bukan ahli emas ya, enggak ngerti ilmunya, tapi katanya itu dibakar. Entah pakai las kecil atau apa, biar kelihatan ini emas atau warnanya aja kuning, nyatanya bukan emas. Ujar benar. Begitu pula hamba Allah yang soleh. Kalau mau tahu hamba ini soleh benar atau soleh solihan, ya ujar bil bala, maka Allah ngetesnya itu membuktikan hamba ini soleh beneran atau tidak dengan cara memberinya al-bala, dikasih musibah, dikasih balak, dikasih ujian. Maksudnya yang enggak enak. Ya, atau ujian yang enak karena balak itu ada dua. Balak itu ada dua. Ada balak yang enak, ada balak yang enggak enak. Pilih yang mana? Mosok balak dipilih. Balak enak sama balak enggak enak. Termasuk balak yang enak itu katanya ya, duit yang banyak. Dikasih duit banyak, itu balak, ujian, enak. Nah ini kalau dapat ujian yang enak tadi, ya, kemudian dia bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak enak, dia bisa ridho pada Allah taala, apapun itu, ya, maka Allah ridho kepadanya. Contoh, makan tempe pakai sambal terasi, nasi putih sedikit, tempe goreng. Enak enggak? Enak atau ya? Enak. Tapi kalau jenengan terus bandingkan sama kambing guling, sebelahmu makan kambing guling, kamu tempe sama terasi. Kira-kira bagaimana? Ridho enggak sama tempenya ini? Ngak tenanan loh ya. Atau mulai 20 tahun kok sambal terasi enggak ganti-ganti. Ini namanya enggak ridho ini. Namanya enggak ridho. Padahal enak kan itu? Enak. Tapi kalau orang yang ridho, Masya Allah, tempenya ini enak, sambalnya enak, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah enak. Ini kalau dia bisa menikmati tempe sambal terasi walaupun enggak pakai nasi, atau nasi pakai garam dia bisa nikmati, dengan sedikit yang begitu yang enggak enak itu dia ridho, maka Allah juga akan ridho dengan apa yang dia amalkan. Dia ngamalin sholat yang wajib-wajib saja, udah Allah ridho sama dia. Nah kenapa? Dikasih yang enggak enak ridho. Ya misal gitu, misalnya mohon maaf ya, ini masa COVID ini, insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi berakhir ya amin. Dikasih COVID ini kira-kira ridho enggak? Allah, enggak ya ridho. Makom sober saja enggak masuk. Kita ini loh ya. Gersulo terus. Urip kok kayak gini. Sejak zaman Nabi Adam belum pernah ada zaman yang seperti ini. Kok saya hidup di zaman seperti ini? Gersulo terus ini. Tapi kalau kita enggak keluh kesah, dikasih COVID, ridho. Zaman COVID nih ya, ridho. Enggak ngeluhkan, saya dipecat gara-gara COVID, cari duit susah gara-gara COVID. Enggak muncul tuh kalimat begitu, ridho. Dikasih ujian ini ridho. Dia tetap ibadahnya istiqomah, cari nafkahnya istiqomah. Pokoknya semaksimal mungkin dia bisa lakukan cari yang halal, dia cari itu.
maka Allah ridho sama dia. Aku senang sama hambaku ini. Tapi kalau kita ini kelihatannya Jumatan ya Jumatan, alhamdulillah. 5 waktu ya 5 waktu, jamaah ya jamaah. Baca Al-Quran ya baca Al-Quran. Tapi dikasih sakit kaki saja, kakinya sakit. Kita ngeluh terus, sikil kok kayak gini, sikil kok kayak gini. Lain kalau ngeluhnya ke dokter, Pak dokter nih kaki saya sakit. Ini gimana nih obatnya? Itu namanya berobat, bukan ngeluh. Tapi kalau semua orang disambati, itu namanya sambat. Ngeluh namanya. Ini kaki saya kok begini, ini kaki saya kok begini, ini kaki terus gitu ya, terus-terusan. Kecuali sama pasangan hidupnya, namanya bukan ngeluh tapi ngalem. Bahasa Jawa tuh bagus ya. Ngalem loh, kalimatnya sama, sikil kok koyong gini. Tapi ngomong sama pasangan hidupnya, namanya apa itu? Ngalem, maksudnya ya pijetono, dilos-los kaki ini, kan gitu, namanya ngalem. Ini ndak ngeluh gitu. Maka Allah yang gak ridho sama dia. Kelihatannya soleh ini, sholatnya bagus. Nah, itu kan sholat itu ya syarat utama. Contoh, mau membuat SIM, syarat utamanya apa? Punya KTP. Jadi gak usah dibahas, sholat 5 waktu ya sudah wajib. Udah wajib. Nah kalau yang wajib ini udah jalan, ini mau dicek ini soleh bener apa enggak? Soleh benar atau tidak? Diceknya dengan musibah-musibah. Diceknya dengan musibah-musibah. Nah kalau dia kena musibah kok hatinya itu bisa ridho. Karena lihat yang ngasih Allah, kemudian dia ridho. Gak protes dengan kondisinya. Gak mengeluhkan kehidupannya. Maka amalnya itu cuman yang wajib saja tadi, sing sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, nggak nambah apapun, Allah ridho sama dia. Artinya dia masuk surga nggak ruwet, bleng langsung masuk surga. Jadi sebetulnya dapat ridhonya Allah gampang atau susah? Gampang, nggak butuh modal. Butuh modal enggak? Dapat ridhonya Allah butuh modal enggak? Bayar enggak? Enggak, gratis, noto hati. Noto hatinya sendiri gampang atau susah? Gampang, yang angel tuh noto hatinya orang lain. Betul kan ya? Sabaro angel. Oh itu hatinya orang lain. Sing ridho angel, hatinya orang lain. Kok jangankan orang lain, bojomu sing cedak lo. Totonan hati nih. Jangan ngeluh kamu, tambah ngamuk. Betul kan? Kamu harus bisa terima yang ridho. Wah tambah marah. Tapi kalau hati kita sendiri mudah, hati-hati kita sendiri kok. Dibandingkan hatinya orang lain, gak butuh modal. Modalnya apa? Belajar noto hati. Gimana saya bisa menata hati saya menjadi manusia yang ridho. Itu butuhnya kita terus ngaji, terus cari ilmu.